Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisari dengan nomor pokok mahasiswa 2221651104. Saya dari program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan artikel ilmiah yang saya buat yang berjudul Pengaruh Layanan GoFood Terhadap Peningkatan Usaha Kuliner Rompang Keribat Cafe. Perlu diketahui tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nita Nurhayati, SPDM HUM. Aspek pembahasan yang akan saya paparkan itu yang pertama ada abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Pada bagian abstrak di sini saya menjelaskan secara singkat tujuan dari penelitian yang saya lakukan serta metode penelitian yang saya gunakan dan hasil dari penelitian yang saya lakukan. Nah, pada bagian tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh layanan GoFood bagi peningkatan penjualan atau pemasaran usaha kuliner di Rompang Keribat Cafe, serta Rompang Keribat Cafe ini berlokasi di Jalan Siliwangi nomor 96, Tawang, Kota Tasikmalaya. Berikutnya, metode penelitian yang saya lakukan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mana pada penelitian ini saya mengumpulkan data, observasi, wawancara, serta studi pustaka. Nah, hasil dari penelitian yang saya lakukan menunjukkan bahwa adanya layanan GoFood ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penjualan kuliner di Rompang Keribat Cafe yang menjadi subjek penelitian. Nah, adapun kata kunci yang saya gunakan pada bagian abstrak ini yang pertama ada GoFood, peningkatan penjualan, serta usaha kuliner. Berikutnya yaitu adalah pendahuluan. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya teknologi di era globalisasi saat ini sangat berkembang pesat. Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi menjadi salah satu peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena teknologi dapat membantu dan mempermudah dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, dari banyaknya perkembangan di bidang teknologi, internet merupakan salah satunya, di mana melalui internet semua orang dapat memperoleh dan menyampaikan informasi dengan mudah. Selain itu, internet juga menjadi salah satu sarana dan peluang untuk berwirausaha atau menjalankan bisnis. Nah, banyak usaha kuliner yang kini menggunakan proses penjualan secara online dengan memasarkan produknya di media sosial dan bekerja sama dengan layanan delivery order untuk memperluas pemasaran. Nah, salah satunya yaitu usaha kuliner yang bekerja sama dengan layanan delivery order ini adalah Rompang Keribat Cafe yang mana menjadi subjek pada penelitian ini. Dengan adanya proses seperti ini, kinerja dan penjualan dapat meningkat karena proses penjualan secara online ini dapat mempermudah para konsumen dan juga para produsen. Sekarang di era digital yang serba instan ini, banyak orang yang memilih memesan secara online karena prosesnya selain mudah juga cepat. Nah, para konsumen hanya perlu menggunakan smartphone dan internet untuk melakukan pemesanan. Oleh karena itu, sejak tahun 2010, Gojek hadir sebagai perusahaan transportasi kendaraan roda 2 yang siap memberikan pelayanan jasanya untuk para konsumen melalui panggilan di aplikasi. Nah, sampai saat ini Gojek terus berkembang dan menciptakan inovasi baru sehingga menjadi on-demand mobile platform, dan di dalam aplikasi Gojek ini menyediakan berbagai macam layanan lainnya secara online, mulai dari transportasi, pembayaran, logistik, layanan antar makanan atau GoFood. Oleh karena itu, para pelaku usaha bisa bekerja sama dengan Gojek melalui fitur layanan GoFood untuk meningkatkan penjualan serta pemasaran di media sosial. Nah, adapun dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya menjadi salah satu inspirasi serta latar belakang atas penelitian ini. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah benar pengaruh layanan GoFood terhadap peningkatan penjualan itu ada terhadap usaha kuliner yang dirasakan oleh pemilik
Ropang Kerimbat KP. Berikutnya yaitu adalah metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang saya gunakan yaitu adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena penelitian ini disajikan secara deskriptif dengan hasil wawancara dan observasi kepada pemilik usaha. Menurut Bogdan dan Taylor menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Nah, pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Menurut Kirk dan Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantungan pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya. Nah, oleh karena itu, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, saya memilih metode pendekatan kualitatif ini untuk melakukan penelitian, di mana data yang saya peroleh itu disajikan secara deskriptif serta bergantung pada manusia atau kawasan. Sumber yang menjadi data penelitian ini yaitu adalah informan yang memiliki relevansi terhadap data yang sedang diteliti. Nah, penelitian ini dilakukan di Kota Tasikmalaya dengan mewawancarai salah satu pemilik usaha kuliner yang ada di Kota Tasikmalaya yang bermitra atau bekerja sama dengan layanan fitur GoFood. Subjek penelitian yang diwawancarai adalah bagian penanggung jawab dari Ropang Kerimbat KP. Adapun teknik validasi data yang digunakan adalah teknik trigulasi serta informan review. Trigulasi yang digunakan adalah trigulasi data atau sumber, trigulasi metode, serta trigulasi teori. Menurut Sugiono, trigulasi data adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai data dan sumber yang ada. Oleh karena itu, teknik validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik trigulasi sumber. Berikutnya yaitu adalah teknik verifikasi data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis struktural dan analisis model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman pada tahun 1984. Analisis model interaktif itu ada 3 komponen, yaitu induksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Itu adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah peneliti memperoleh data melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi pada subjek penelitian yaitu Ropang Kerimbat KP. Tepatnya ada di Jalan Siliwangi nomor 96 Tawang, Kota Tasikmalaya. Penelitian ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2022. Kerimbat KP ini melakukan pemasaran secara online dan offline. Media pemasaran secara online yang digunakan yaitu GoFood, ShopeeFood, GrabFood, Instagram, dan juga TikTok. Media pemasaran yang digunakan oleh tempat kuliner ini sangat banyak sehingga bisa memperluas pemasaran. Salah satunya yaitu GoFood merupakan salah satu media pemasaran yang digunakan, di mana Ropang Kerimbat KP ini sudah lama bekerja sama dengan mitra GoFood dari sejak awal berdiri hingga saat ini. Nah, menurut dari hasil wawancara, pemilik Ropang Kerimbat KP ini sangat merasakan pengaruh positif selama bekerja sama dengan mitra GoFood. Adapun pengaruh yang dirasakan sampai saat ini adalah peningkatan penjualan serta memperluas pemasaran serta mempermudah untuk promosi. Menurut dari hasil penelitian, apabila dipresentasikan peningkatan pemasaran melalui layanan GoFood ini setiap harinya bisa mencapai sebanyak 40% dibandingkan dengan pemasaran secara offline atau datang langsung ke offline store. Dari hasil penelitian telah membuktikan bahwa adanya layanan GoFood ini sangat memberikan pengaruh positif pada Ropang Kerimbat KP, yang mana pendapatan semakin meningkat serta pemasaran semakin luas. Dan pengaruh positif layanan GoFood yaitu meningkatnya penjualan pada usaha kuliner yang terdaftar di Gojek Tasikmalaya, menunjukkan bahwa dengan bermitra atau bekerja sama dengan GoFood ini akan berdampak pada
peningkatan penjualan karena promosi produk di dalam aplikasi menyebabkan pasar semakin luas. Nah, oleh karena itu, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya adanya bekerja sama dengan layanan mitra GoFood ini dapat meningkatkan pemasaran dan dapat meningkatkan pendapatan serta memperluas pemasaran, terutama pada Ropang Kerimbat Cafe ini, yang mana menurut hasil penelitian dan wawancara, Ropang Kerimbat Cafe ini sangat merasakan dampak positifnya. Yang terakhir adalah kesimpulan, di mana berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh layanan GoFood terhadap peningkatan penjualan usaha kuliner Ropang Kerimbat Cafe ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa layanan GoFood berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penjualan kuliner di Kota Tasikmalaya, utamanya yang dirasakan oleh Ropang Kerimbat Cafe. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan observasi dan wawancara secara langsung kepada Ropang Kerimbat Cafe. Nah, hasil penelitian ini juga sesuai dengan asumsi peneliti yang telah menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap layanan GoFood terhadap peningkatan penjualan kuliner di Ropang Kerimbat Cafe. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.